sekarang kita mulai untuk penjelasan panduan asuhan keperawatan yang saya buat ya Kak. Ini adalah panduan asuhan keperawatan dalam bentuk digitalnya. Di sini kita bisa lihat kan biasanya pengisian asuhan keperawatan di bagian anamnesa. Di sini kan kita perlukan untuk edukasi ya, edukasi dan diagnosanya, deskripsi ASKEP. Nah, untuk menyamakan asuhan keperawatannya ini apa, diagnosanya, saya buatkan ini panduan asuhan keperawatan. Misalkan pasien itu datang dengan keluhan di kepala, kita bisa klik di bagian kepalanya di sini. Ini kepala. Diagnosa apa saja sih yang sering muncul di kepala? Misalkan sakit kepala atau pusing. Diagnosanya apa kita? Misalkan ini nyeri akut atau nyeri kronis, kita copy saja. Kemudian dimasukkan ke sini, ke diagnosa. Kemudian untuk edukasinya, kita mau ngapain kalau misalkan diagnosanya nyeri, terkait misalkan ini demonstrasi, nih jelaskan strategi meredakan nyeri. Tinggal di copy, kemudian masukkan di sini. Kakak menjelaskan strategi apa yang digunakan untuk meredakan nyeri, misal kompres hangat. Seperti itu. Nah, di sini selain ini kan kepala, di sini ada rangkuman semua diagnosanya. Bisa dilihat dari sini. Kalau ini kan banyak ya. Ini lebih menyulitkan. Untuk mempermudah itu, misalkan pasien datang ada keluhannya di mana, di bagian mana, head to toe, dari kepala, mata, paru-paru kah, atau kalau batuk ini THT. Di sini semuanya udah lengkap. Kemudian di sini ada jiwa, urologi, ekstremitas. Itu misalkan ada keluhan di tangan atau kakinya, misalkan kakinya kebas atau kakinya kesemutan, seperti itu kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini ya Kak. Kemudian ini untuk diagnosanya semuanya bisa dilihat dan bisa di copy. Terus kalau misalnya pasien datang tanpa keluhan, terus diisinya mana? Kalau tanpa keluhan ini, misal pasien itu hanya kontrol rutin, tidak ada keluhan, hanya minta obat rutin. Ini diagnosanya ini ya, kesiapan peningkatan manajemen asuhan keperawatan. Tinggal di copy, kemudian dimasukkan ke EPUS-nya di bagian asuhan keperawatan. Nah, di sini untuk tindakannya apa? Tindakannya bisa di-copy di bagian rencana perawatan. Ini berikan dukungan untuk menjalani proses pengobatan, misalkan diberikan surat rujukannya atau nggak diberikan obatnya. Seperti itu. Ini tinggal di-copy juga. Kemudian di paste di sini, kemudian save. Seperti itu aja. Gimana Kak Putri, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, nanti kalau misalkan ininya di mana? Ini sudah di bookmark. Ini jadi kalau misalkan Kakak buka, klik ini new tab, di sini udah ada yang baru. Ini save, selesai, new tab. Ini sudah ada di semua di sini ya Kak, new tab. Jadi saya akan mensosialisasikan tugas laser, yaitu pembuatan panduan asuhan keperawatan digital, panduan asuhan keperawatan ya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya kita isi EPUS kan di bagian pelayanan itu, di bagian anamnesa itu ada kolom terkait dengan edukasi dan deskripsi ASKEP ya. Di sini kan biasanya ditulis tindakan apa, kemudian di sini asuhan keperawatannya diisi dengan diagnosa ya. Kemudian di sini kan belum ada panduannya. Jadi di sini saya membuat panduannya agar kita semua dapat menuliskan asuhan keperawatan dan edukasinya itu seragam. Jadi antara satu perawat dengan yang lain itu isinya sama. Nah, panduannya itu ada bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di sini. Jadi saya membuatkan panduannya secara digital, bisa diakses di setiap laptop. Ini linknya saya share ya. Kalau misalnya kita buka nyetab itu di bagian sini di bookmarknya. Saya lihat berapa digatanya. Kemudian kita bisa tanya pasiennya. Di sini kita bisa lihat ini rangkuman semua diagnosa yang rata-rata ada di sini ya, di puskesmas. Kemudian kalau misalnya pasien itu datang ditanya tidak ada keluhan, kemudian diagnosanya apa? Diagnosanya seperti ini, tanpa keluhan, misalkan ini tidak ada keluhan, kontrol rutin, tidak bisa, itu diagnosa adanya.
memberikan surat rujukan ya, kemudian memberikan obat kayak misalkan pasien itu hipertensi, dia kontrol rutin, berarti kita memfasilitasi dia untuk memberikan obat rutin. Kemudian misalkan dilihat lagi keluarnya ada di bagian mana, di kepala, mata, ini mata, ini hati, paru-paru, jantung, abdomen, ekstremitas, kemudian ini urologi. Urologi itu misalkan dia ada keluhan di saluran kemihnya, misalkan dari gerakan jari, kemudian di sini ada jiwa, kulit, dan di sini anak. Jadi kita bisa melihatnya di sini. Kemudian ini juga bisa di copy aja. Misalkan Mas Reza mau bikin pasiennya datang dengan keluhan batuk, terus edukasinya kita tindakan perawatan pertama apa sih ini? Menjalankan batuk efektif tinggal ditarik, kontrol C, kemudian ke puskesmas, kemudian di sini aja, semuanya langsung masuk ya. Kemudian di sini diagnosanya kontrol C, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alfi ini untuk penggunaan PAK ya, panduan asuhan keperawatan digital. Jadi kan selama ini kita masuk dulu ya ke e-postnya mana? Ini siapa ini? Ini orang. Misalkan kita biasa yang kemarin aja lah ya, hari ini kan belum mulai. Kan kita biasanya isi di bagian anamnesa ya. Anamnesa itu biasanya kita isi, nah ini sekarang udah ditulis kayak ini apa? PRB. Oh, pasien PRB. Biasanya kan di sini yang kita isi edukasi sama deskripsi asuhan keperawatan kan. Nah, biasanya edukasi sama deskripsi asuhan keperawatan kan diagnosanya kan beda-beda tuh. Makanya dibuatlah panduan asuhan keperawatan ini, tujuannya untuk agar semuanya itu kata-katanya sama, seenggaknya edukasi sama diagnosanya. Nah, itu berdasarkan SDKI. Nah, kemudian kita pakainya yang mana? Jadi di setiap komputer yang kita pakai di BP itu sudah di bookmark. Nah, kayak gini. Misalnya kita klik di new tab itu udah ada ya PAK sini mana? Ini ya PAK. Jadi tinggal diklik. Jadi ketika kita membuka e-push, di sampingnya juga kita membuka PAK ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan mengkopinya gitu. Nah, di sini di Excel ini terdiri dari banyak, misalkan kalau ini yang pertama, sheet pertama itu kan rangkuman semua diagnosa. Jadi rangkuman diagnosa ini isinya dari keluhan-keluhan yang mungkin timbul di BP kemarin yang sesuai survei yang aku kirim. Jadi itu udah didata semuanya, kemudian dari data-data atau keluhan pasien itu dikelompokkan ke diagnosanya subkategori dan kemudian ditarik diagnosa keperawatannya apa. Dari sini kan kalau misalnya kita nyari satu-satu kan kesusahan ya. Jadi buatlah per sub head to toe. Jadi kalau misalnya kita menanyakan kepada pasien, Pak keluhannya apa? Misalnya sakit kepala, berarti keluhan itu ada di kepala. Berarti diagnosanya kemudian timbul nanti ada di kepala. Kliknya di sheet kepala. Misalkan di kepala bilang sakit kepala pusing gitu. Oh, berarti diagnosanya nyari masalah keperawatan nyari, diagnosanya nyari akut atau nyari kronis. Nyari akut atau nyari kronis kan biar tergantung dia dari kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan seperti itu ya. Kemudian tindakan keperawatannya ini. Ini tindakan keperawatannya itu adalah edukasi. Yang dimasukkan edukasi keperawatannya. Nah, kemudian ini tinggal di copy aja. Kalau misalkan kita mau nulis diagnosa, misalkan ini biar kan kita butuh cepat tuh waktunya ya. Jadi kita klik terus Ctrl C, terus ini misalkan di sini ini tinggal diksi aja, bisa kayak gini.
ada kan kontrol ini aku hapus dulu, tinggal pakai aja. Kemudian ini juga, ini kan berikan dukungan ini, kalau ini kan dia tidak ada keluhan tuh, pasti kontrol atau tidak ada keluhan tuh. Nah ini kayak gini, kemudian berarti ini tindakannya, ini kan ada tindakan banyak kan, tergantung kita mau semuanya dikasih atau jangan. Kalau misalnya semuanya tinggal diisi di kopas aja, pokoknya di Ctrl C, kemudian di sini di jadi semuanya bisa. Lihat lagi yang ukuran M dong. Jadi sama di sini dari mulai ini kalau misalkan pasien nggak ada keluhan, pasien datang ke sini oh tidak ada keluhan, berarti diagnosanya muncul ini kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, rencana perawatannya berikan dukungan pada pasien untuk menjalani pengobatan dengan baik dan benar gitu. Kemudian ini ada kepala, THT, ada kepala kan tenggorokan, hidung, telinga, kemudian ke mata, kemudian paru-paru itu lebih ke batuk kalau misalkan dia batuk, kemudian jantung kalau misalkan kakinya bengkak, mudah lelah, nyari dada, seperti itu. Kemudian abdomen itu nyari perut, nyari pinggang, mual, muntah. Kemudian ini ekstremitas biasanya kan baal kakinya pegel-pegel, kakinya capek kayak gitu kan, nyari sendi gitu kan, ya itu ada di ekstremitas. Dan urologi itu lebih terkait dengan sakit-sakit seperti akannya bersendat, tidak lancar, merah kayak gitu. Kemudian ini juga ada kalau misalnya pasien-pasien datang dengan halusinasi, marah, agitasi, cemas, kayak gitu ya. Kemudian ini kulit lebih gatal, gini daripada kulit, kemerahan, macam-macam.